Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan podcast Kardan Hasanah di segmen Wonderful Ramadan. Puasaku, totalitasku, Ramadanku berkualitas, belajarku tuntas. Nah, kali ini di depan kita semua ada Ustazah tangguh nih. Ustazah yang megang seluruh angkatan ya di SMA IT Kardan Hasanah. Ada Ustazah Novianti Damayanti selaku guru bahasa Indonesia ya saja, di mana di segmen kali ini insya Allah kita akan membahas tentang Rasulullah teladanku. Jadi Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi kabar wabarakatuh. pian? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Saja Husna, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustazah. Lancar puasanya Ustazah? Alhamdulillah sampai saat ini lancar. Alhamdulillah Ustazah. Nah, jadi hari ini nih kita akan membahas tentang Rasulullah teladanku ya Ustazah ya. Di mana Rasulullah sendiri adalah suri tauladan bagi kita semua, panutan umat Islam di seluruh dunia ya Ustazah ya. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya nih Ustazah, ke intinya nih. Rasulullah teladanku ya Ustazah yang akan disampaikan oleh Ustazah Nopi. Ulun persilakan atau saya persilakan. Terima kasih. Oke, tadi kan sedikit sudah saya sebutkan bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah. Nah, jadi uswatun hasanah itu adalah kalau bahasa sekarang itu role model ya. Oke, nah, berarti uswatun hasanah itu Rasulullah atau Nabi Muhammad itu adalah teladan bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan. Nabi Muhammad merupakan manusia terbaik yang diberikan contoh oleh Allah untuk diikuti oleh seluruh umat manusia. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya ya Ustazah Husna, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Itu ada di Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, kemudian lagi salah satu teladan yang bisa kita ambil dari Rasulullah untuk kehidupan kita sehari-hari ini, kalau seluruhnya nggak cukup waktu nih. Kita ambil satu aja ya. Oke. Yang menarik bagi saya itu adalah memaafkan. Itu kedengarannya simpel banget ya, mudah diucapkan ya. Tapi pelaksanaannya itu luar biasa, sulit. Tidak semua orang bisa memaafkan. Karena gini ya, kalau kita biasanya entah itu disakitin, dihianatin, dibohongin, dan sebagainya, itu kita itu biasanya sepaket nih. Kalau kita marah pasti dendam, betul kan? Betul banget Ustazah. Oke, nah sekarang Rasulullah itu sudah dari dulu ya mengajarkan kalau kita mau disakitin, mau di apapun juga ya, itu yang terbaik adalah memaafkan. Nah, bagaimana sih caranya gitu ya? Kita bisa meneladani beliau gitu ya. Jadi gini, saya ambil contoh sendiri ya, gini. Jadi ada, nggak usah saya sebutkan ya siapa namanya gitu. Jadi ambil contoh, mungkin ini teman atau keluarga kita bisa ya. Jadi misalkan suatu hari entah dia menggibah kita, mengata-ngatain kita gitu ya. Nah pas itu sampai ke telinga kita pastikan oh marah gitu ya. Kok bisa-bisanya sih dia menggibah kita, kemudian mengata-ngatain yang tidak benar, padahal itu tidak kita kerjakan gitu. Hati itu panas gitu ya, panas banget ya. Terus
nanti aku balas. Itu dulu ya, tapi sekarang karena kita, nah ini ya, karena alhamdulillah ya, karena kita sering mungkin mengikuti pengajian di majelis-majelis mana gitu, jadi alhamdulillah sampailah akhirnya ke saya gitu ya, bahwa oh ternyata Rasulullah itu cobaannya lebih berat lagi. Bayangkan ya, waktu zaman dakwah Rasulullah dulu, kalau ibaratnya musuh itu pengen membunuh beliau itu sudah berkali-kali, sudah tidak bisa dihitung ya, sampai berapa kali Rasulullah tuh ingin dibunuh. Kemudian sampai dilempar kotoran, sampai pokoknya macam-macam deh, cobaan Rasulullah tuh paling berat. Tapi yang unik dan teladannya Rasulullah tuh luar biasa. Yang pertama beliau maafkan, kemudian beliau doakan. Doakan mudah-mudahan yang musuh yang selama ini mencaci beliau, menyakitin beliau itu mendapat hidayah. Nah, itu tuh luar biasa ya. Kalau dulu mungkin cerita-cerita semacam itu tuh oh udah lewat gitu aja ya. Nah, sekarang mungkin karena bertambah umur gitu ya. Oh, kita renungkan gitu ya. Rasulullah aja kok bisa. Kita nih umatnya loh, kok mengaku umat, bisa nggak kita meneladani beliau gitu. Nah, jadi perlahan-lahan, jadi kalau ada orang menyakitin kita, oke, marah wajar, tapi bisa nggak dendam? Gimana Ustazah Husna? Bisa nggak kalau kita itu paketannya nggak usah lagi kalau marah, udah nggak usah dendam, kita coba deh maafkan. Kemudian doakan orang itu mudah-mudahan dapat hidayah. Masya Allah, kayaknya agak berat ya Ustazah ya. Kalau kita mikir, kemudian kita rasa berat, tapi kalau kita minta petunjuk ya, ya Allah ini memang berat, tapi kasih petunjuk ya Allah, ringankan gitu ya. Memang nggak langsung serta merta kita memaafkan, tapi ada langkah-langkah gitu. Oke, hari ini kita mungkin memaafkannya 50%, kemudian besoknya 75%, sampai akhirnya 100%, sampai akhirnya hati itu benar-benar plong memaafkan. Itu ya. Nah, itu salah satu contoh yang bagi saya masih belajar ya, bagi semua kita pun termasuk saya masih harus belajar gitu ya, bagaimana Rasulullah itu teladan bagi kehidupan kita semua. Nah, kata saya tadi ya, kalau semua aspek nggak cukup waktunya. Ya. Nah, khusus di bulan Ramadan ini, nah itu juga kenapa memaafkan itu tuh dahsyatnya luar biasa ke kita. Jadi puasa kita tuh beda gitu, beda kalau kita tuh di hati itu memang kita tuh bersih-bersih hati gitu ya, bukan hanya sekedar apa ya, membersihkan fisik, tapi juga batin kita. Jadi puasa itu rasanya beda banget. Nah itu ya, jadi teladan yang bisa saya ambil, dan yang lain juga ya pemirsa bisa mengambil bagaimana kita itu benar-benar Rasulullah ini role model. Oke, mungkin yang lain punya idola lain, tapi juga jadikan Rasulullah itu role model paling utama dalam kehidupan kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Ustazah Husna untuk kali ini. Masya Allah, pemaparan yang luar biasa sekali. Terkadang ya Ustazah ya, kita kalau disakitin orang atau dijahatin orang, terkadang ucapan kita oke, saya memaafkan, tapi di dalam hati ikhlasnya itu nggak bisa ikhlas gitu Ustazah ya, pasti di belakang gedumel, kan biasanya seperti itu ya Ustazah ya. Sulit sekali untuk memaafkan ya. Jadi semoga di bulan Ramadan ini ya Ustazah ya, kita kembali belajar nih, belajar. Salah satu hal yang dekat dengan kehidupan kita adalah memaafkan. Jadi supaya tidak sekedar di lisan, di mulut, tapi juga di hati. Ya, semoga dipermudah ya Ustazah ya kita. Amin. Iya, semuanya ya. Untuk memaafkan. Nah, itu tadi pemaparan yang luar biasa sekali dari Ustazah Novi tentang
Rasulullah, tentang teladan beliau salah satunya adalah memaafkan. Jadi, semoga kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan banyak keberkahan. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengikhlaskan, kita bisa memaafkan setiap individu maupun diri kita sendiri nih. Terkadang ya Ustazah ya, baik untuk orang lain ataupun diri kita sendiri, kita bisa memaafkan segala hal yang terjadi ya Ustazah ya. Oke, baik itu saja sepertinya pemaparan dari Ustazah Novi, atau ada yang ditambahkan saja? Mungkin itu dulu ya. Jadi sebenarnya pengen sekali ya menyampaikan yang lain, tapi karena dibatasin waktu dan tempat juga ya. Insya Allah nanti ya kalau masih ada dikasih umur juga mungkin kita ketemu lagi di tema yang berbeda. Amin ya Allah. Oke, itu tadi pemaparan dari Ustazah Novi. Ulun bersama Ustazah Novi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.